Perajin tahu dan tempe di berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi mogok produksi secara massal. Aksi demo itu dilakukan sebagai bentuk protes perajin atas tingginya harga kedelai. Tingginya harga kedelai impor membuat para pengrajin tahu di berbagai daerah melakukan aksi mogok. Di Jombang, Jawa Timur, pengrajin melakukan aksi mogok produksi secara massal. Sebanyak 85 perajin tahu di Desa Sumbermulyo yang dikenal sebagai sentra pengrajin tahu di Jombang ini tidak ada yang melakukan kegiatan produksi. Seluruh pabrik tahu hari ini kosong dan tidak ada satupun karyawan yang bekerja. Seluruh peralatan produksi hingga mesin yang biasanya dipergunakan juga tampak menganggur. Rencananya 3 hari, jadi tanggal hari ini, besok sama lusa, 20, 21, 22. Hal serupa juga terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Tidak ada aktivitas di tempat pengrajin tempe yang beralamat di Kampung Purnawarman, Kelurahan Sindang Kasih, Purwakarta. Dua pekerja hanya duduk dan memeriksa tong plastik berukuran besar tempat pembuatan tempe. Aksi mogok ini dilakukan secara serentak di Purwakarta sebagai aksi protes tingginya harga kedelai yang harganya tembus dari Rp1.100.000 per kuintal. Para pengrajin tahu mendesak pemerintah segera menurunkan harga kedelai di pasaran agar kembali terjangkau. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan Ketua Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia, Sutaryo, dan pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian, Hudori. Selamat malam, Pak Sutaryo dan Mas Hudori. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Sutaryo terlebih dahulu. Pak Sutaryo, kapan rencananya akan demo? Disebutkan 3 hari, kapan sampai kapan, dan berbagai upaya telah diusahakan oleh perajin tahu tempe. Salah satunya dengan mengecilkan ukuran, tapi tidak cukup juga rupanya untuk menutup modal. Alasannya, Pak Sutaryo? Yang pertama bahwa jadwal demo mogok produksi atau mogok dagang itu mulai 21, 22, 23, yaitu Senin, Selasa, Rabu. Kemudian alasannya apa? Bahwa tukang tempe, tukang tahu itu tidak nyaman dengan adanya fluktuasi harga yang terlalu cepat. Karena apa? Bahwa perdagangan kedelai itu 90% kita membutuhkan impor, lalu ketergantungannya itu besar. Pertanyaannya adalah hari ini perlakuan perdagangan dunia itu adalah melalui bursa komoditas. Jadi hari ini diklik harga naik di Amerika, di Indonesia hari ini pun dinaikkan. Kemudian saking cepatnya isu dan seterusnya, maka hampir 2 hari sekali, 3 hari sekali naik. Artinya bahwa tukang tempe, tukang tahu tidak nyaman kalau sudah menetapkan harga, pulang dari pasar, beli kedelai tidak dapat sejumlah itu. Kalau harus dibelikan dengan jumlah yang sama, maka di dapur rumah tangganya tidak masak. Ini kan sangat luar biasa. Baik, saya ke Mas Hudori. Mas Hudori, harga kedelai naik itu sudah kayak lagu lama yang terus diulang-ulang lagi. Sampai tahun ini pun, awal tahun 2021 pun harga kedelai naik. Betul, iya. Daripada kita membahas yang bisa dibilang klise setiap tahun, sebenarnya sudah berapa jauh sih langkah pemerintah ini untuk mencapai swasembada kedelai? Kayaknya dari tahun ke tahun ya masih gitu-gitu aja. Kalau Mas Hudori sendiri melihatnya sudah sejauh mana upaya pemerintah untuk menciptakan swasembada kedelai? Kalau seberapa jauh, justru semakin menjauh, ya, semakin menjauh, bukan semakin mendekat, gitu. Jadi kalau kita runut ke belakang, sebetulnya program atau target swasembada itu sudah lama, puluhan tahun yang lalu, gitu. Tapi pencapaian kalau kita lihat dari produksi luas panen sampai hari ini, itu bukannya semakin mendekat, gitu ya, tapi semakin jauh, gitu. Makanya ketergantungan kita itu semakin tinggi, ya. Ya kira-kira 80% lebih lah ya ketergantungan kita pada impor. Nah, ketergantungan yang tinggi itu pada saat yang sama karena memang tidak ada kepastian harga, tidak ada kepastian petani itu untung. Ada semacam bukan gerakan ya, tapi ada semacam petani itu menjauhi kedelai gitu ya. Petani itu
emoh gitu ya, orang Jawa itu bilang emoh, nggak mau gitu ya tanam kedelai. Karena apa? Karena memang selain untungnya kecil, bisa juga malah nggak untung, malah buntung gitu. Karena setiap saat ya. Mas Hudori, apa yang menyebabkan petani ini tidak mau menanam kedelai? Padahal kalau dilihat sangat besar sekali konsumsi kedelai di dalam negeri. Betul, ya? Belum termasuk yang ekspor loh. Betul. Ada ekspor tapi kecil lah kita, gitu ya, kecil. Kalau kita lihat data-data ke belakang ya, sebetulnya tahun 90-an kita itu swasembada. Tapi waktu itu memang luas lahan kita masih cukup luas gitu, yang termasuk yang ditanami kedelai. Kesini karena diliberalisasi, pasar itu nggak diatur, pasar itu sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, harga yang terjadi di pasar dunia itu langsung ditransmisikan ke sini, harga naik di sini naik, harga turun di sini turun gitu ya. Itu tidak memberi kepastian kepada petani karena di sini tidak ada pengaturan harga. Petani kedelai tidak mau nanam kedelai karena setiap saat ketika harga di pasar dunia, harga kedelai di pasar dunia itu jatuh, itu menyerbu ke sini dan harga itu akan membuat harga kedelai lokal juga turun. Nah, jadi tidak ada kepastian petani itu akan untung. Jadi kalau petani nanam kedelai itu dihadapkan pada risiko yang besar. Nah, sering saya bilang bahwa petani nanam kedelai itu karena dia tidak punya pilihan menanam komoditas yang lain. Kalau dia punya pilihan menanam komoditas yang lain, dia tidak akan tanam kedelai karena tadi. Baik, saya kembali ke Pak Sutaryo. Pak Sutaryo, boleh Anda ceritakan sekarang seberapa sulitnya mendapatkan kedelai di saat ini, tentunya dengan harga yang normal, dan seberapa sulit sih untuk menutup modal? Yang pertama bahwa kalau dihitung dari stok nasional itu kedelai cukup untuk 2 bulan. 2 bulan ke depan mau beli seberapapun kedelai ada. Yang tidak nyaman bagi pengrajin tadi adalah fluktuasi yang tidak direm. Kemudian pasar sepi. Dengan 2 kendala itu, maka yang pertama kita tuntutannya adalah supaya kedelai itu bisa stabil harganya, lalu kedelai dibeli dengan harga yang normal. Kalau bicara normal ya nggak ada yang normal karena setiap hari diangkat harganya. Harga yang standar adalah sekitar Rp10.000 nyampe pengrajin. Sehingga konsumen tempe dan tahu juga nyaman menikmati dan membeli tempe yang diperjualbelikan oleh pengrajin. Saingan terdekat dengan kita memang kondisi hari ini telur itu masih drop, diperkirakan sampai habis lebaran karena harganya 19 sampai 20. Kompetitor yang paling dekat adalah telur. Nah, nanti kalau sudah telur mahal, ya kedelai mau nggak mau ya ikut keangkat. Tetapi kondisi sekarang adalah memang sepi sekali yang dikeluhkan oleh para pengrajin. Baik, saya kembali ke Mas Hudori. Mas Hudori, seperti tadi saya bilang di awal bahwa harga kedelai, memang kenaikan harga kedelai ini terus berulang setiap tahun. Banyak sekali alasannya dari mulai La Nina hingga dibukanya kembali peternakan babi di Cina. Apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya tadi Anda mengatakan swasembada itu masih jauh sekali, apakah harus ganti importir? Oh enggak harus ya. Importir itu elementer saja, sebetulnya elementer saja. Memang ini adalah konsekuensi dari kebijakan yang sepenuhnya menyerahkan kepada mekanisme impor. Memang kalau kita lihat data-data FAO ya, USDA segala macam ya, memang ada perkiraan bahwa tahun ini itu produksi tidak sebagus seperti yang diperkirakan, tidak seperti tahun lalu. Ya. Beberapa negara produsen utama kedelai seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina, itu 3 negara produsen utama dan eksportir utama, itu ada beberapa kendala soal cuaca, soal tenaga kerja, gitu, termasuk juga soal pandemi. Gitu. Nah, ketika kita sangat bergantung kepada impor, apalagi situasi pandemi ya,
itu kan situasi yang banyak sekali situasi yang unpredictable ya. Ketika pandemi terjadi, ada kelangkaan kontainer, ada lockdown, ada distribusi yang tidak mudah dilakukan. Gitu. Yang itu semua mengancam proses transportasi dari negara eksportir ke kita, gitu ya. Nah, itu saya kira memang harus disiapkan jauh-jauh hari karena memang kita 80-an% lebih itu kan tergantung impor. Nah, ini memang harus dijamin. Nah, buat teman-temannya Pak Sutaryo dan kawan-kawan memang harus ada kepastian harga. Betul sekali. Harga yang kira-kira tidak melonjak-lonjak. Salah satu usaha yang baik gitu ya akan berjalan baik kalau memang ada kepastian harga yang stabil gitu. Kalau harga tidak stabil pasti pusing tuh Pak Sutaryo dan kawan-kawan gitu. Baik Pak Sutaryo, terakhir setelah demo apa yang akan Anda lakukan jika misalnya harga masih terus tinggi? Yang pertama bahwa begitulah kelemahan para konsumen tempe tahu karena kita tergolong walaupun tahu itu dimakan di tingkat menengah dan atas. Tapi mayoritas kan pasar basah itu masyarakat kecil. Masyarakat kecil itu begitu kenaikan kedelai yang begitu cepat itu tidak serta-merta tukang tempe tukang tahu bisa menaikkan produknya. Bahkan menaikkan yang 5.000 dinaikkan 500 perak itu sebenarnya kan nggak harus demo. Tetapi karena lemahnya para konsumen maka supaya serempak bahwa jangka pendek itu dengan demo itu masyarakat akan tahulah sedikit bahwa kedelainya itu naik. Baik. Terima kasih banyak Pak Sutaryo, terima kasih banyak Mas Hudori. Mohon maaf waktu kami terbatas karena kami harus tayangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dan kami akan kembali.